warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Apa kabar sahabat PAI Nusantara dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya Kak Rozak, guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 26 Surabaya. Dan kenapa Jar? Kenapa? Ayo bangun. Aku galau. Kalau kenapa? Aku dibully sama teman-teman. Dibully kenapa? Soalnya katanya aku jelek. Kamu dibully karena jelek. Terus? Aku sedih. Gitu saja kok sedih? Kalau saja tahu apa isi hatiku. Ya sudah, sabar. Tidak perlu bersedih, tidak perlu berduka karena dibully. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu terzalimi, maka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah bagi dia yang membuli kamu. Kenapa gak didoakan jelek? Biar mati, tumpes. Tidak boleh. Doa itu yang baik-baik. Yang kamu alami tidak seberapa dibandingkan dengan yang Rasulullah Muhammad SAW pernah alami. Nabi Muhammad SAW selama menyebarkan ajaran agama Islam, tidak sedikit orang yang membuli, mencaci, memaki Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak sedikit pun marah. Bahkan doa-doa yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW adalah doa-doa yang terbaik untuk mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ija paham? Nah, hari ini Kak Rozak akan menyampaikan kisah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan judul Nabi Muhammad SAW dan pengemis buta Yahudi. Yuk kita simak kisahnya bersama-sama. Sahabat PAI Nusantara dimanapun berada, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sangat penyabar. Beliau adalah sosok yang sangat santun dan suka mendermakan harta yang dimilikinya kepada siapapun yang membutuhkan. Setiap hari beliau melangkahkan kakinya untuk sekedar bertegur sapa dengan umatnya. Setiap hari Rasulullah mencari siapakah umatnya yang sedang kelaparan, siapakah umatnya yang sedang membutuhkan uluran tangan. Suatu hari Rasulullah berjalan di pasar dan menjumpai seorang pengemis buta yang meronta-ronta meminta-minta kepada siapapun yang lewat di hadapannya. Dia berujar kepada siapapun yang melewatinya sambil memaki Rasulullah SAW. Tuhan, kenalilah, aku akan ceritakan kebohongan Muhammad. Muhammad itu bukanlah nabi. Ajaran yang dibawanya bukanlah ajaran yang benar. Tuhan, kemarilah. Sahabat PAI Nusantara, dari kejauhan Rasulullah melihat sosok pengemis Yahudi itu.
Beliau pun merasa iba. Tapi ketika semakin didekati, ternyata yang didengarkan oleh Rasulullah tidaklah salah. Pengemis Yahudi itu mencaci maki Rasulullah di hadapan setiap orang yang lewat di depannya. Namun apa balasan Rasulullah? Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak murka, Rasulullah tidak ingin sedikit pun membalas keburukan itu dengan keburukan. Melainkan Rasulullah mendekati, kemudian mulai mengeluarkan bekal yang dibawanya dan mulai menyuapi pengemis tua Yahudi yang buta matanya itu. Sesuap demi sesuap dirasakan oleh pengemis buta Yahudi yang sudah tua itu, dan dia pun merasakan kebahagiaan. Tuhan, engkau tahu saja kalau aku sedang kelaparan. Makanan yang kau berikan itu sangatlah nikmat. Mulai hari ini aku akan menjadikanmu sahabatku, dan aku akan menceritakan kepadamu semua keburukan-keburukan Muhammad. Tahukah kau sahabatku, Muhammad adalah seorang pembohong, Muhammad adalah seorang pendusta, Muhammad membawa ajaran yang tidaklah benar. Maka janganlah kau ikuti ajaran Muhammad. Seru pengemis tua Yahudi itu di hadapan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit pun Rasulullah tidak marah dengan ucapan demi ucapan yang dia katakan. Di hari-hari berikutnya, Rasulullah pun mendatangi pengemis tua Yahudi itu dengan membawakannya makanan dan menyuapinya langsung dari tangan sucinya, mendaratkannya kepada mulutnya yang suka membual itu. Tapi lagi-lagi Rasulullah tidaklah marah. Rutinitas itu rupanya berjalan hampir setiap hari hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat PHI Nusantara dimanapun berada, ketika Rasulullah wafat, pengemis buta Yahudi itu merengek. Dia mencari sosok sahabat yang senantiasa datang membawakannya makanan. Namun di sisi lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah Rasulullah. Cek cek cek, Assalamualaikum. Dari dalam, putrinya yang bernama Aisyah membukakan pintu untuk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Waalaikumsalam ayah, ada apa? Wahai anakku Aisyah, aku adalah sahabat Rasulullah. Aku ingin tahu apa kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah aku ketahui. Aku akan melanjutkannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayah, Rasulullah biasanya pergi membawa bekal. Dan ketika aku bertanya, Rasulullah pernah menjawab bahwa bekal itu adalah untuk pengemis Yahudi yang berada di sudut pasar. Carilah ya, barangkali pengemis Yahudi itu masih menunggu kehadiran Rasulullah hingga saat ini. Sahabat PAI Nusantara, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membawa bekal dan segenggam uang yang ada dan bergegas untuk mencari sosok pengemis Yahudi yang buta matanya.
dijumpai, Abu Bakar As-Siddiq segera duduk dan menyuapinya makanan yang dibawanya. Sesuap demi sesuap, pengemis Yahudi yang buta matanya itu akhirnya berkata, "Sahabatku, engkau akhirnya kembali. Aku telah menunggumu sekian lama. Dari mana saja kau ini?" Mulanya Abu Bakar tidak ingin menjawab, karena Abu Bakar ingin memberikan kesan kepada pengemis Yahudi itu bahwa dialah Rasulullah, sahabat yang ditunggu-tunggu itu. Namun Abu Bakar terperanjat ketika mendengarkan ucapan yang berupa cacian dan makian keluar dari mulut pengemis Yahudi itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggapnya sebagai sahabat. "Wahai sahabatku, aku mendengar Muhammad itu semakin banyak yang mengikuti ajarannya. Padahal sudah jelas Muhammad adalah pendusta. Mana mungkin orang-orang mau mengikuti ajarannya kalau bukan orang-orang itu terkena sihir darinya." Abu Bakar yang mendengar cacian dan makian itu semakin murka. Suapan demi suapannya pun semakin kasar terasa. Dan pengemis Yahudi itu merasakannya. Kamu kenapa? Kamu kenapa kasar sekali padaku? Kamu bukanlah sahabatku. Pergi, pergi. Abu Bakar akhirnya mengeluarkan suara santunnya. Dengan tegas Abu Bakar berkata, "Ya, memang aku bukanlah sahabat yang kau maksud. Bahkan sahabat yang kau maksud itu telah tiada beberapa hari yang lalu. Aku pun turut menguburkannya, mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya." "Apa? Sahabatku telah meninggal?" "Tidak." Dengan sangat terpukul, pengemis Yahudi yang buta itu menangis sejadi-jadinya. Abu Bakar pun mengabarkan bahwa, "Wahai Tuan, tahukah engkau siapakah orang yang engkau anggap sebagai sahabat itu? Dia adalah orang yang biasa engkau caci dan maki. Dia adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat PAI Nusantara dimanapun berada, tertegun hati pengemis buta itu mendengarkan kabar dari Abu Bakar. Dari kisah ini kita dapat ambil hikmah bahwa satu, kita dititipkan oleh Allah lisan janganlah untuk mencaci, memaki dan membuli siapapun yang ada. Yang kedua, benar kata Allah, "Wabashiris sabirin," dan berita baik bagi mereka orang-orang yang sabar. Rasulullah selama menghadapi pengemis tua Yahudi itu, beliau menghadapinya dengan sabar. Tidak sedikit pun ada amarah bergejolak dalam hatinya. Rasulullah paham bahwa Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu membela, bukan mencela. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat
bagi semesta alam. Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi para pemeluknya saja, tapi bagi mereka yang beragama selain Islam berhak mendapatkan keselamatan atas bencana, berhak mendapatkan keselamatan atas berbagai kehancuran dengan adanya syariat-syariat dan hukum-hukum Allah ditegakkan. Masya Allah. Itulah kenapa Islam secara etimologis berarti aslama yuslimu, islaman yang berarti menyelamatkan. Yuk, sebagai seorang muslim, kita harus bisa menjadi muslim sejati untuk diri kita, untuk orang lain, utamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu Jal. Makanya kita tidak perlu marah-marah. Kalau kamu sedang marah, kamu duduk, ambil air wudhu, kamu tenangkan hatimu. Jangan sampai amarahmu membuat kamu buta. Oh, gitu ya Kak. Ya sudah, nanti aku tak minta maaf ke temanku tadi. Bagus, gitu dong. Karena Islam adalah agama yang menyelamatkan. Siap, Ija? Ya, siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sahabat DAI Nusantara dimanapun berada, demikianlah kisah dari Kak Rozak dan Ica. semoga ada manfaat dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Semoga kita semua bisa berlomba-lomba untuk menunjukkan diri kita sebagai muslim sejati, muslim yang mampu memberikan rahmat bagi seluruhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Kak Rozak mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk kita dukung bersama-sama media LPAI Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.